Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi kita setelah kemarin kita melewati UTS ya. Hari ini saya akan menjelaskan, ini mungkin sudah saya berikan kemarin untuk PPT-nya yang bisa kalian ambil di Google Classroom ya, di bagian kelas saya. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan kembali atau menerangkan kembali dari PPT yang sudah saya berikan kepada teman-teman. Baik, ini saya akan singgung kembali tentang yang kemarin kita lanjutkan tentang susunan negara. Sebelum nanti kita lanjut pada materi berikutnya. Baik, kita tahu kita berbicara pada susunan negara, kita nanti akan melihat dulu atau membedakan di antara apa sih perbedaan di antara bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Mungkin juga ada yang membedakan, nanti sebenarnya ini yang dimaksud adalah bentuknya negara, tapi ternyata itu adalah bentuk pemerintahan. Nah, ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Mohon maaf ada sedikit gangguan. Oke, ini dalam bentuk negara. Kita tahu, saya jelaskan di sini bahwa nanti bentuk negara itu ada yang bersifat tunggal dan juga ada yang bersifat jamak. Atau nanti teman-teman bisa menjumpai bahwa di dalam bentuk negara itu ada yang disebut dengan negara kesatuan, negara federal, dan negara konfederasi. Mungkin akan ketemu seperti itu. Nah, kalau kita berbicara nanti tentang pemerintahan atau bentuk pemerintahan itu sendiri, nanti akan kita temui. Mungkin kita di situ ada bentuk pemerintahan yang autokrasi, oligarki, monarki, ataupun republik. Nah, misalnya seperti itu. Nah, jadi mungkin akan berbeda-beda. Nanti misalnya di suatu negara itu bentuk negaranya apa, bentuk pemerintahnya apa gitu. Nanti kalian bisa membedakan sendiri kalau di Indonesia itu seperti apa. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi lebih fokus bahwa bentuk negara ini adalah dia bersifat atau bersusun dia sebagai bentuk tunggal atau jamak. Atau juga dikatakan bahwa bentuk negara ini merupakan suatu dasar suatu negara bisa berdiri sesuai dengan dasar negara atau ideologi yang diterapkan di negara tersebut. Jadi memang bentuk negara ini berdasarkan pada ideologi apa yang dulu awalnya itu terbentuk dari apa sih? Kenapa negara itu bisa terbentuk? Jadi dasarnya apa negara itu terbentuk? Makanya di sini setiap negara dia akan mempunyai bentuk negara yang berbeda-beda, entah dia kesatuan, federal atau konfederasi, seperti itu. Nah, kalau di bentuk pemerintahan ini adalah ini berdasarkan pada kalau saya jelaskan di sini adalah terkait dengan tata cara pengisian kepala negara dan tata cara pembentukan kehendak negara. Jadi ini sudah melewati prosesnya atau bahwa bagaimana penunjukan kepala negara atau kepala pemerintahan yang ada di negara tersebut. Jadi dasar suatu pemerintah berdiri itu sesuai dengan konstitusi yang berlaku yang diinginkan oleh atau berlaku di dalam masyarakat tersebut, misalnya seperti itu. Jadi sangat berbeda ya di antara bagaimana itu yang dimaksud dengan bentuk negara dan bentuk pemerintahan itu sendiri. Jadi kalau bentuk negara itu adalah berdasarkan dengan dasarnya apa negara itu terbentuk, berdasarkan apa, ideologi apa yang ingin dibawa oleh negara tersebut. Tapi kalau pemerintahan itu ada alatnya, seperti alatnya bagaimana nanti akan diberlakukan negara tersebut. Jadi bagaimana pembentukan pemerintahannya, kehendak pemerintahannya itu seperti apa yang akan berlaku di negara tersebut. Misalnya seperti itu ya. Baik. Nanti teman-teman pasti juga sudah pernah membaca tentang ini ya. Nanti ada kita bedakan bentuk negara ada dua, tripartite classification dan bipartite classification. Di mana nanti di situ kita akan menjumpai lagi. Ya maaf ya kalau di ilmu negara memang kalian banyak ketemu dengan para ahli-ahli karena kita akan berbicara tentang masa lalu atau berbicara tentang asal usulnya itu seperti apa gitu ya. Oke. Bentuk negara di sini misalnya tripartite classification, kita nanti akan bertemu dengan ahlinya di sini misalnya contohnya Plato, Aristoteles atau Polybius. Tapi nanti saya lebih fokus pada Plato dan Aristoteles. Nah, kalau bipartite classification nanti kalian akan bertemu dengan Machiavelli dan Schelling. Ini nanti akan berbicara gimana sih itu bentuk negara itu sebenarnya. Misalnya seperti itu. Nah,
Bentuk negara di sini atau disebutkan bahwa bentuk negara berupa bentuk organisasi negara itu secara keseluruhan. Oke, jadi secara keseluruhan makanya saya tadi katakan tadi di awal ada ideologinya itu apa yang ingin diterapkan di negara tersebut. Nah, kalau berbicara bentuk pemerintahannya, itu adalah bentuk penyelenggaraan pemerintahannya itu akan dijalankan seperti apa. Jadi, ketika negara itu sudah ada berdasarkan ideologinya, misalnya kalau kita dengan ideologi Pancasila. Nah, gimana cara untuk melakukan pemerintahannya? Bagaimana caranya? Apakah pemerintahannya terpusat, ataukah pemerintahannya itu di daerah, atau keduanya berlaku, pusat dan daerah juga berlaku. Nah, ini adalah yang dikatakan dalam bentuk pemerintahan. Atau bisa juga kalau secara singkat, bentuk negara itu adalah berbicara bahwa negara dari luar. Kenapa dikatakan negara dari luar? Itu adalah melihat bagaimana sih negara lain melihat suatu negara itu. Jadi pandangannya kan beda. Misalnya kita menggunakan ideologi kita, ideologi Pancasila. Nah, ideologi Pancasila itu ya inilah yang menjadi ciri khasnya bangsa Indonesia yang tidak akan dijumpai atau mungkin tidak ditemui di negara-negara yang lain. Jadi seperti itu. Jadi apa yang menjadi ideologi yang diterapkan di negara tersebut. Jadi ini yang harus saya pegang, nilai ini yang harus saya pegang. Nah, kalau bentuk pemerintahan ini lebih pada melihat dari dalam. Jadi bagaimana negara tersebut tadi sudah dijalankan dan bagaimana negara tersebut itu bisa menjalankan proses kenegaraannya, menjalankan proses pemerintahannya. Oke, jadi semacam ini adalah kakinya gitu ya. Kalau kita melihat di dalamnya. Jadi kita melihat ini adalah suatu wadah dan juga sebagai suatu alatnya yang untuk berjalan misalnya kayak gitu. Baik teman-teman. Ini ada Leon Dequid, sorry, tapi saya lebih difokus pada dua tadi. Oke, kita melihat pada yang pertama kita dari pendapatnya si Plato. Oke, kita tahu si Plato itu sebenarnya sama sih dengan Aristoteles, itu dia juga dari Yunani, dia seorang filsuf juga. Yunani pada masa muda Plato sedang terjadi atau adanya suatu kecurangan, kezaliman, korupsi, dan kemewahan. Plato menjauhkan diri dari kegiatan politik dan kenyataan hidup, atau dia lebih banyak karena dia seorang filsuf tadi ya, karena kalau seorang filsuf itu dia lebih menghayati atau dia lebih menghayal kenapa ini sesuatu bisa terjadi. Dikaitkan dari kalau dulu kalian ingat saya pernah berbicara tentang filsafat pada ilmu sosial ya, itu kita berbicara dari akal pikiran, dikaitkan dengan bagaimana panca indera kita melihat dan juga pada realitanya seperti apa. Nah, itu yang akan dilihat dari pemahaman Plato. Jadi, kalau Plato di sini lebih memandang bagaimana suatu bentuk negara itu berdasarkan pada adanya kebutuhan atau keinginan manusia itu sendiri yang memang beraneka ragam. Kita tahu bahwa misalnya ya satu negara kita ya, satu negara masyarakatnya kan beragam. Mereka tidak bisa memiliki satu pemikiran yang sama, itu tidak bisa. Mereka mempunyai pemikiran yang sangat beragam, mempunyai keinginan yang sangat beragam. Sehingga di sini mereka tidak mungkin bisa berdiri sendiri gitu kan. Mereka tidak bisa berdiri sendiri, mereka tidak bisa memimpin negara sendiri, dia tidak bisa menjalankan pemerintahannya sendiri. Sehingga di sini membutuhkan orang lain atau kita ibaratkan bahwa ini adalah suatu organisasi. Nah, jadi mereka membutuhkan orang lain untuk menjalankan suatu pemerintahan tersebut, untuk menjalankan sistem kenegaraannya tersebut. Nah, di sini akhirnya membentuk suatu sistem kesatuan. Nah, ini yang diibaratkan oleh si Plato itu sendiri gitu ya di dalam. Nah, bentuk negara yang disampaikan oleh Plato sendiri ini lebih condong atau kalau kita melihat ini sebenarnya sebagai suatu proses. Nanti di bawah saya jelaskan ada bagannya kalau teman-teman sudah melihat. Di sini ada aristokrasi, demokrasi, oligarki, dan juga nanti menjadi demokrasi gitu guys. Nah, ini sebenarnya satu rangkaian atau sebagai satu urutan di dalam pelaksanaan atau di dalam bentuk negara itu sendiri versinya Plato. Oke, kita singgung dulu sedikit bahwa aristokrasi itu berbicara tentang apa? Apa sih yang dimaksud negara dengan aristokrasi? Bahwa kita tahu negara aristokrasi ini adalah
negara dipimpin oleh seorang cendekiawan. Jadi di sini adalah memang pemimpin-pemimpin di aristokrasi ini adalah seorang pemimpin yang cerdas atau dia seorang yang pandai, gitu ya. Dia dikatakan sebagai cendekiawan. Nah, namun karena adanya pergeseran karena cendekiawan tadi yang dijadikan sebagai seorang pemimpin, berarti kan hanya orang-orang pandai yang bisa memimpin di sini gitu ya, di versinya aristokrasi. Nah, ini juga akan menimbulkan adanya kelemahan atau adanya pergeseran di mana akhirnya orang-orang yang pandai itu tadi akhirnya hanya untuk mementingkan kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan umum. Karena apa? Karena hanya orang pandai tadi yang mungkin merasa, oh ketika dia pandai saya bisa merasa sendiri. Apa yang saya dapatkan ini nanti bisa untuk memperkaya diri saya sendiri. Atau bisa untuk semakin mencerdaskan saya dan tidak lagi mementingkan kepentingan umum. Nah, jadi di sini aristokrasi mengalami kegagalan ketika itu. Jadi mungkin dia akan muncullah di sini adalah istilah demokrasi di sini guys. Istilah demokrasi di mana dia akan berubah kepentingan negara untuk kepentingan golongan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa hanya orang pandai dari aristokrasi tadi, hanya orang pandai saja yang dia yang memimpin. Jadi semakin banyak atau semakin cerdas dia akan semakin memperkaya dirinya, gitu kan? Semakin memperkaya dirinya berarti hanya orang-orang kaya akhirnya di sini nanti yang menjadi seorang pemimpin. Nah, sama di demokrasi di sini akhirnya kepentingan golongan saja yang menjadi tujuan utamanya. Jadi di sini hanya seorang hartawan yang dapat yang dapat memimpin atau yang dapat menguasai masyarakat lain atau dapat menguasai di negara tersebut. Karena itu tadi, karena berangsur dari cendekiawan tadi, orang pintar tadi turun, akhirnya menimbulkan ternyata cendekiawan tadi menghasilkan orang-orang yang ingin memperkaya dirinya sendiri, akhirnya hanya orang-orang kaya yang masuk di situ. Sehingga kalau tidak hartawan ya tidak bisa dia menjadi pemimpin itu di prinsipnya demokrasi. Jadi hanya kepentingan golongannya sendiri. Nah, di sini karena demokrasi ini tadi juga akan bergeser, akhirnya mengalami kelemahan, di mana di sini kita mengenal dari istilah oligarki. Nah, oke, karena tadi kan kalau di demokrasi tadi akhirnya orang-orang yang kaya ya, hartawan saja yang memegang. Akhirnya karena dipegang oleh orang kaya, maka semakin dia kaya, dia pasti ingin menginginkan atau memperkaya dirinya lagi. Nah, dari keinginan untuk memperkaya dan memperkaya lagi itu tadi, akhirnya muncullah dia tindakan korupsi, misalnya kayak gitu. Jadi semakin dia ingin memperkaya dirinya, semakin dia menimbulkan ini dari tindakan korupsi. Nah, dari adanya hal ini berarti kan karena ada korupsi hanya orang kaya yang dia bisa bertindak atau orang kaya yang bisa memimpin, akhirnya muncullah ada kesenjangan di sini ada orang kaya dan juga orang miskin. Nah, jadi rakyat juga semakin miskin. Akhirnya gitu kan, ada akhirnya semakin miskin dan juga yang pemimpin-pemimpin itu yang semakin kaya. Nah, di sini ada pemberontakan oleh rakyat atau gimana ya, karena dia tadi semakin miskin tadi ya, dia mengalami pemberontakan untuk melawan kapitalis. Ya, karena kapitalis orang-orang yang kaya tadi yang berkuasa, mereka ingin melawan dari kapitalis itu, atau akhirnya orang-orang itu kan bersatu, orang-orang yang miskin atau rakyat tadi bersatu, mereka akhirnya berpindah, pemerintahan berpindah kepada di tangan rakyat, di mana mereka kan ingin merebut kembali, tidak diam saja ketika mereka dikuasai oleh orang kaya tersebut. Nah, akhirnya di sini dalam pandangan Plato barulah muncul di sini adalah demokrasi, di mana di sini di demokrasi versinya Plato ini adalah mendewakan suatu kebebasan bahwa masyarakat atau rakyat itu tidak ingin diatur, jadi mereka mempunyai kewenangan sendiri, mempunyai kehendak sendiri untuk mengatur kehidupan mereka seperti itu. Oke, jadi seperti itu untuk di dalam pandangannya si Plato. Oke. Yang kedua, saya sampaikan tadi dari pandangan Aristoteles. Aristoteles juga sama ya, dia adalah seorang filosof. Dia berpikirnya juga realisme di sini, mencari makna keadilan. Misalnya kan disampaikan seperti itu. Oke, ideal. Jadi negara yang ideal menurutnya si Aristoteles ini sebenarnya ada 3 ya. Monarki, tirani, dan juga nanti di sini ada Politeia ya. Kalau kalian nanti lihat di bawah itu nanti ada monarki, tirani. Oke, akhirnya monarki apa?
Akhirnya dari sini tadi nanti juga secara kuantitatif kan seharusnya atau jumlah orang, dia melihat dari seberapa banyak jumlah orang yang memerintah. Nah, tapi di sini ternyata dia akan mengalami pemerosotan. Dia berubah jadi di dalam sini adalah kita melihat dari versi kualitatifnya. Kalau kuantitatif kan berdasarkan pada jumlahnya atau dihitung. Nah, di sini di dalam kualitatifnya adalah tujuan yang hendak dicapai. Dia akhirnya berubah. Oke, kita melihat ada tirani, ada oligarki, dan juga ini juga demokrasi. Versinya Aristoteles, demokrasi ini adalah pemerosotan, gitu, guys. Nah, ketika kita melihat dulu sepintas bahwa kita ingat monarki. Monarki ini adalah suatu pemerintahan yang dipegang oleh satu orang, namun dia ditujukan untuk kepentingan umum. Ya kan? Kita ingat itu tirani. Kita lihat bahwa tirani ini dipegang oleh seorang atau oleh seseorang untuk kepentingan pribadi. Jadi ini kan berbeda atau ini nanti kemerosotannya dari monarki menjadi tirani ya. Lalu kita melihat di sini ada oligarki, di mana apa tadi yang saya katakan bahwa kepentingan atau pemerintahan atau kekuasaan itu dipegang oleh sekelompok orang untuk kepentingan sendiri. Jadi tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi dia sudah sekelompok orang ya untuk kepentingan kelompoknya itu sendiri. Nah, beda juga kalau politik ya, atau sini belum saya tuliskan di politik ya ini adalah di mana benar-benar pemerintahannya atau kekuasaannya di sini dipegang oleh rakyat itu sendiri. Oke, aristokrasi juga sama tadi seperti yang dikatakan oleh Plato bahwa sekelompok orang cendekiawan yang menjadi seorang pemimpinnya. Nah, kenapa di sini perbedaannya antara Plato dan Aristoteles dalam memandang demokrasi? Kalau di dalam Plato tadi mengatakan bahwa demokrasi ini adalah mendewakan suatu kebebasan, gitu ya. Tapi kalau di Aristoteles ini, demokrasi ini malah justru dikatakan suatu pemerosotan, di mana pemerintahan itu dipegang oleh orang-orang tertentu demi kepentingan sebagian orang saja, misalnya seperti itu. Jadi memang demokrasi ini memang sebenarnya itu merakyat, kebebasan, tetapi kebebasan itu hanya dipegang oleh orang-orang tertentu dan juga untuk kepentingan dari sebagian orang atau sebagian kelompok itu sendiri. Misalnya seperti itu, teman-teman. Oke. Oke, kita lanjut di bagian yang kedua, kita berbicara tentang tripartite classification. Oke, tadi saya katakan bahwa di sini ada Machiavelli tadi ya. Oke, Machiavelli ini lebih mengatakan atau dia lebih banyak berbicara tentang untuk dia apa itu untuk pemerintahan ya, dia berbicara tentang monarki atau republik misalnya kayak gitu. Oke, dia lebih berbicara tentang bagaimana dia bentuk monarki atau republik. Oke, kita lihat lagi di sini bahwa dia nanti akan memperlihatkan bagaimana sih bentuk yang sebenarnya itu monarki atau memang sebenarnya dia adalah republik. Nah, ini apakah dia malah monarki dan republik itu ada suatu yang berbeda, misalnya kayak gitu. Oke. Nah, di dalam ajarannya di sini adalah kepentingan negara dijadikan sebagai suatu ukuran tertinggi dalam perbuatan manusia. Yang pertama bahwa kebutuhan warga negara dapat dipenuhi sejauh tidak merugikan negara atau di sini adalah negara menjadi prioritas utama. Penguasa boleh licik dan tidak tepat janji demi negara. Penguasa siap memberi penghargaan kepada warga negara yang bisa memakmurkan negaranya. Aktivitas politik dan diplomatik harus bermuara pada negara. Jadi semuanya ini difokuskan pada negara. Nah, kita melihat bentuk negaranya tadi yang saya sampaikan republik dan monarki. Nah, namun di sini harus ada hukum yang bertindak bahwa negara itu harus memiliki dua landasan utama, yaitu landasan hukum dan landasan militer. Oke, kalau kita tahu bahwa antara monarki dan republik itu sendiri pun kan juga berbeda, guys. Kalau kita melihat dari bentuknya monarki yang kita ingat tadi bahwa kekuasaan itu ya hanya dimiliki oleh satu orang gitu kan. Dia tidak mungkin untuk kembali pada harus diterapkan pada hukum. Nah, beda dengan republik. Kalau di republik ini dia memang apa negara itu berdasarkan pada hukum. Ya, bisa kita lihat lagi di sini. Oke. Oke, kalau ini bentuk negara dan pemerintahan dalam paham modern. Bentuk negara di sini ada negara kesatuan atau unitaris dan negara serikat ya, sorry bukan serikat, negara serikat atau federasi. Nah, bentuk pemerintahannya dia yang bersifat adalah monarki dan juga republik gitu.
Kita melihat lagi. Nah, ini kalau versinya yang Jelling, kita melihat versinya Jelling membedakan antara republik dan monarki. Kalau Jelling itu melihat bahwa dilihat dari cara terjadinya pembentukan kemauan negara itu sendiri. Kalau secara psikologis itu dia bersifat monarki. Sebenarnya kenapa sih kok monarki? Nah, kalau secara yuridis atau dia secara resminya dia itu adalah bersifatnya republik. Kita tahu bahwa monarki tadi dipegang atau kekuasaan dipegang oleh satu orang, namun dia untuk kepentingan umum. Sebenarnya kan gitu, guys. Dipegang untuk kepentingan umum. Tetapi bedanya di sini di monarki ini bahwa kepentingan tersebut itu berdasarkan atas turun temurun, jadi bukan atas pemilihan, gitu ya. Jadi kalau di monarki dia itu kekuasaan suatu negara itu ada berdasarkan atas turun temurun. Jadi di sini kekuatan psikologisnya itu memang masih sangat kuat. Jadi ketika apa itu? Bila kepala negaranya itu adalah dari masih ada ikatan keluarga atau masih dalam ikatan darah. Nah, ini akhirnya dalam pandangan psikologis monarki ini yang berlaku. Nah, jadi dia nanti siapa yang menjadi pemerintahan berikutnya itulah ya yang masih berkaitan erat dengan pemerintahnya sebelumnya atau berkaitan ini adalah masih ada hubungan darah atau dia bersifat turun temurun tadi. Jadi diangkat atau seorang kepala negara atau seorang kepala pemerintahan itu diangkat berdasarkan pada turun temurunnya tadi, misalnya seperti itu. Nah, berbeda kalau kita berbicara republik, bahwa kepala negara itu diangkat berdasarkan pada pemilihan. Nah, pemilihan ini didasarkan atas prinsip adanya hukum. Jadi seperti itu. Jadi secara psikologisnya dia itu sebenarnya negara itu bersifatnya monarki, gitu kan? Sekarang mulai dia turun temurun, tapi secara yuridisnya dia republik karena melalui pemerintahan. Itu versinya Jelling. Nah, kalau Leon Degree adalah dia berbicara pada bagaimana bentuk penunjukan kepala negaranya. Herediter atau dia sebenarnya bersifatnya monarki, kalau dia pemilihan dia bersifat republik, misalnya kayak gitu. Sebenarnya sama aja kalau kita melihat intinya kalau monarki itu dia adalah sifatnya dari turun temurunnya itu tadi. Kalau melalui pemilihan berarti dia dikatakan dia adalah sistem pemerintahannya adalah republik, misalnya kayak gitu. Oke teman-teman, lanjut. Ini sama yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, ini kalau kita melihat dari bagiannya. Bentuk negara menurut Plato tadi ya, kita melihat ada 5, aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi, dan juga tirani. Oke, aristokrasi tadi dikenal bahwa dia adalah seorang cendekiawan yang memimpin, yang seharusnya ini adalah memberikan keadilan, tapi pada kenyataannya dia tidak memberikan keadilan, akhirnya dia turun atau tadi hanya dipimpin oleh orang-orang yang pandai saja, akhirnya kalau orang yang nggak pandai dia juga nggak akan bisa memimpin negara. Oke, akhirnya turun menjadi ke demokrasi. Demokrasi tadi adalah dia, kenapa di sini saya tuliskan kemasyhuran, bahwa semakin dia orang pandai tadi dia ingin memperkaya dirinya. Jadi ingin memperkaya diri itu maksudnya di sini adalah dia ingin memperkaya, dia ingin dipandang lebih oleh orang lain. Jadi dia ingin semakin menunjukkan show up gitu ya pada orang lain. Jadi kepintarannya itu digunakan justru atau kekuasaannya itu digunakan bukan untuk memberikan pada kepentingan umum, tetapi justru untuk kemasyhuran dirinya sendiri atau dia oh kayak ini pemimpin yang pandai misalnya kayak gitu. Nah ini akhirnya mengenai kemerosotan lagi dia beralih pada oligarki tadi, di mana semakin dia tadi kan kemasyhuran tadi berarti kan dia ingin memperkaya diri. Akhirnya di sini adalah hanya orang-orang hartawan saja yang dia bisa memimpin suatu negara. Nah, karena hartawan tadi dia ingin memperkaya diri, akhirnya dia bisa memunculkan ada tindakan korupsi tadi. Akhirnya di sini muncullah bagaimana apa? Menunjukkan bagaimana rakyat itu yang miskin tadi dia ingin memberontak. Nah, ini di sini di demokrasi ini adalah mereka ingin adanya suatu kebebasan. Nah, kalau di tirani ini adalah absolut atau kegiatan yang sewenang-wenang tadi ya, yang ini hampir sama dengan yang di aristokrasi tadi. Oke, bisa seperti itu. Lalu yang kedua, kita bentuk negara menurut Aristoteles. Tadi kita tahu bahwa di Aristoteles ini kita mengenal adanya
monarki, aristokrasi, dan politik ya, gitu ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa monarki ini sebenarnya dipegang oleh satu orang tapi untuk kepentingan umum. Aristokrasi ini adalah sekelompok orang yang cendekiawan yang memimpin, dan politik ya ini adalah dipegang oleh rakyat untuk kepentingan umum. Namun pada akhirnya ini ada suatu pemerosotan bahwa di mana tadi bersifatnya yang monarki tadi yang awal mulanya dipegang satu orang untuk kepentingan umum, akhirnya dia akan turun menjadi tirani. Akhirnya tetap dipegang oleh seorang, tapi akhirnya digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, kalau kita melihat aristokrasi tadi yang dipimpin oleh seorang cendekiawan yang harusnya itu adalah untuk dia pandai untuk kepentingan umum, tapi akhirnya di sini dia berubah menjadi oligarki. Akhirnya hanya sekelompok orang saja yang punya kepentingan sendiri. Jadi hanya orang-orang kelompok yang pintar, orang-orang yang kaya, akhirnya dia yang bisa memimpin dan bisa untuk menjajah untuk sorry ya menjajah ya untuk menjajah orang-orang yang lebih rendah di bawahnya atau dia lebih pada orang miskin. Nah, kalau politik ya, kita tahu bahwa tadi dipegang oleh rakyat untuk kepentingan umum, harusnya gitu ya. Nah, tapi di sini versinya si Aristoteles ini dia akan mengalami pemerosotan menjadi demokrasi. Pemerosotannya versinya Aristoteles ini adalah pemerintahan dipegang oleh orang-orang tertentu demi kepentingan sebagian orang. Jadi tidak lagi dipegang oleh rakyat secara utuh untuk kepentingan umum, tapi akhirnya ya rakyat itu tapi menjadi kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan sebagian orang saja. Jadi tidak semuanya atas kehendak rakyat. Itu versinya dari Aristoteles. Oke, gitu nih teman-teman. Oke, kita lanjut lagi bahwa bentuk negara berdasarkan pada susunannya. Nah, tadi sudah saya singgung di awal, ada negara kesatuan, negara federal, dan negara konfederasi. Oke, kita tahu kalau negara kesatuan kita melihat negara kita sendiri adalah negara kesatuan ya. Negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara. Jadi cukup satu negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara sehingga tidak ada negara di dalam negara. Jadi tidak ada tidak ada ya itu tadi, tidak ada negara di dalam suatu negara. Sehingga atau dengan demikian dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintah saja, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi di dalam bidang pemerintahan negara. Menetapkan kebijaksanaan pemerintah dan melaksanakan pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah-daerah. Oke, karena negara kesatuan ini nanti masih dipecah lagi gitu ya, walaupun dia memang hanya satu, jadi pemerintahannya itu memang hanya di pemerintahan pusat. Jadi negara hanya terdiri dari satu negara saja, tidak terdiri dari negara-negara bagian lagi di dalamnya gitu. Bayangkan aja kalau Indonesia terdiri negara-negara bagian, kita tahu bahwa negara kita banyak sukunya gitu ya, banyak sukunya, kita tahu banyak provinsinya. Kalau mereka berdiri sendiri-sendiri, bagaimana? Ini nggak bisa kalau kita gunakan seperti itu. Misalkan kita jauh itu, kita pakai negara kesatuan dan pemerintah pusat saja kondisinya seperti ini. Kita lihat seperti itu ya teman-teman. Oke, nah di negara kesatuan ini sendiri kita, ini masih ada lagi prinsip negara kesatuan yaitu memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintah pusat tanpa adanya suatu delegasi atau kelimpahan kekuasaan pada pemerintah daerah. Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah lokal, sehingga urusan negara dalam negara kesatuan merupakan suatu kebulatan. Oke, ini pendapat ya, teori ya. Oke. Oke. Nah, kita lihat bahwa perkembangan dari negara kesatuan ini awalnya memang dia adalah sentralisasi. Sentralisasi di mana ini adalah hanya terpusat di pemerintahan pusat, asas konsentrasi juga. Namun secara perkembangan ternyata kan kita kan selalu berkembang ya, kita tidak bisa stagnan di dalam menjalankan suatu pemerintahan. Nah, dengan perkembangan dia berkembang dari asas sentralisasi ini menjadi sentralisasi dan asas konsentrasi ini menjadi dekonsentrasi. Kita melihat di sini. Oke, sentralisasi awalnya adalah asas yang menghendaki bahwa segala kekuasaan serta urusan pemerintah itu hanya milik pemerintah pusat. Tetapi karena kita melihat bahwa di negara kesatuan itu kan juga kita banyak di dalamnya ada suku-suku, ada provinsi-provinsi yang banyak. Nah, kalau semua tersentral di pemerintahan pusat itu kan juga akan menyusahkan atau tidak akan dapat berjalan dengan sangat cepat. Akhirnya di sini ada bentuk negara berubah menjadi sentralisasi menjadi
yang di sini yang di bawah menjadi desentralisasi, bahwa penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau daerah otonom tingkat atasnya kepada daerah otonom menjadi urusan rumah tangganya. Jadi ada pelimpahan wewenang atau ada penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada pemerintah daerah atau daerah-daerah otonom. Jadi makanya sekarang setiap daerah itu juga mempunyai kewenangan, dia bisa membijaki daerahnya sendiri-sendiri. Misalnya kita berbicara COVID lagi, kebijakan setiap daerah itu pasti berbeda. Jawa Timur dengan Jawa Tengah penerapannya juga berbeda. Kayak gitu, karena apa? Kita sudah berpindah dari pemerintah pusat menjadi ke daerah otonom tadi. Oke, yang kedua kita berbicara pada konsentrasi. Asas yang menghendaki bahwa segala kekuasaan serta urusan pemerintah itu dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat, baik yang ada di pemerintah maupun di daerah. Namun, berkembang dekonsentrasi bahwa pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabatnya di daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahannya sendiri. Pemerintahan pusat yang ada di daerah. Oke, saya sampaikan tadi hampir sama dengan yang kebijakan-kebijakan yang ada di daerah tadi. Oke, selanjutnya negara federal. Nah, ini yang saya sampaikan ini nggak mungkin kalau kita pakai negara federal. Negara Serikat Federasi adalah negara yang bersusunnya jamak. Maksudnya adalah negara di sini terdiri dari beberapa negara yang semula telah berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka. Jadi sebelumnya mereka sudah berdiri sendiri sebagai negara merdeka, sudah mempunyai undang-undang dasar sendiri dan sudah punya pemerintahan sendiri. Nah, dari situ negara-negara bagian itu kemudian mereka menyerahkan sejumlah tugas dan kewenangannya untuk dapat diselenggarakan oleh suatu pemerintahan federal atau dikatakan itu pemerintah pusatnya tadi ya. Sedangkan urusan-urusan yang lain tetap menjadi kewenangan dari negara bagian. Jadi ibaratkan aja misalnya setiap provinsi itu ada negara bagiannya. Jadi provinsi Sumatera, Jawa itu dia ada negara-negara bagiannya. Nah, tapi sebagian urusannya itu diselenggarakan oleh pemerintah federal atau pemerintahan pusat. Tapi meskipun di sini ada kewenangannya adalah negara bagian. Oke, misalnya di Kanada ini juga ada misalnya di negara Kanada, tapi memang Kanada itu juga sudah maju ya dengan prinsip negara federal. Jadi kita tidak bisa membedakan kenapa kita tidak federal aja misalnya kayak gitu ya. Oke, yang kedua adalah negara konfederasi di mana ini sebenarnya memfokuskan pada pengaturan politik di mana negara-negara itu sebenarnya anggotanya mempertahankan otonominya mereka dan mengendalikan dari pemerintahan pusat. Atau negara konfederasi adalah negara yang kedaulatannya berada di masing-masing negara yang masuk dalam konfederasi tersebut. Oke, kalau ini menurutnya Grandberg, ini menyatakan bahwa untuk melihat apakah suatu negara konfederasi atau tidak, dapat dilihat dari apakah warga negaranya terikat langsung atau tidak dengan undang-undang yang dibentuk oleh negara konfederasi tersebut. Apabila tidak, maka negara tersebut adalah negara konfederasi, gitu ya. Kalau mereka tidak terikat langsung, berarti dia dikatakan sebagai negara konfederasi. Kalau kita terikat ya, emang dari undang-undang kita untuk diberlakukan untuk semua, misalnya kayak gitu. Jadi kalau di konfederasi ini aturan yang dibuat itu disahkan oleh negara anggota, jadi bukan berdasarkan pada negara hukum. Kalau negara kesatuan tadi itu lebih pada didasarkan pada negara hukum. Oke teman-teman, saya rasa ini cukup untuk pertemuan hari ini. Ya, saya rasa ini sudah cukup untuk pertemuan hari ini. Silahkan nanti teman-teman bisa kalau ada pertanyaan silahkan nanti untuk ditanyakan dan juga bisa untuk didiskusikan kembali sebelum kita melanjutkan pada tema selanjutnya. Oke, terima kasih perhatiannya teman-teman. Mohon maaf jika saya penjelasannya kurang jelas atau kurang baik. Mohon maaf juga ini saya kondisinya juga lagi bed rest, jadi saya tidak bisa untuk secara full ingin tatap muka atau langsung dengan Google Classmeet. Mohon maaf. Semoga teman-teman juga selalu sehat dimanapun berada. Gitu, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.